Selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu, bacaannya adalah terkait persaingan yang ketat dan kemudian kita menemukan bagaimana caranya menghadapi situasi yang keras dan barangkali itu situasi yang kita tidak terbiasa untuk selalu dalam mode fighting gitu ya, maka kita menemukan hati untuk kita bisa berjalan dengan lebih sehat, lebih tidak merasa sangat cemas. Nah, di situasi di mana pada umumnya orang bereaksi keras tetapi kita memutuskan untuk tidak menggunakan metode tersebut, itu tentu saja membuat kita bimbang. Karena apa? Karena kita tidak mainstream. Nah, saya pikir itulah yang paling terasa di pekan lalu buat saya, barangkali ya, mencoba memahami apa yang terjadi di pekan lalu. Dan satu hal lagi, pekan lalu ketika saya membaca derajatnya itu adalah sebenarnya 27, tapi kemudian saya kayak hilang informasi di tengah jalan, kemudian saya membacanya bukan 27, atau kalau kita lihat lagi exact aspek, saya barusan membuka lagi, sebetulnya adalah 27 derajat di Aquarius untuk bulan purnama, dan itu tanggal 20. Tanggal 20 itu artinya hari Selasa, dan barangkali kemarin juga saya dalam kondisi tidak maksimal sehingga saya salah dalam memberikan informasi, yaitu saya sebut 17 dan itu hari Minggu malam masuk ke hari Senin. Anyway, karena sudah dimengerti dan barangkali somehow apa yang saya baca kemarin itu juga tidak sepenuhnya salah, dan barangkali ini juga pertanda buat kita bahwa dalam membaca divination seperti ini kadang-kadang semua menjadi relatif, ada exact numbers, dan kadang-kadang kita juga dibimbing untuk satu hal yang beda dari situ, which is justru mengarahkan kita pada hal yang sebenarnya lebih mendekati it happens all the time kalau buat saya ya. Oke, jadi bukannya membenarkan, tapi ya itulah kondisinya. Jadi ambil hanya jika resonate, itu selalu menjadi background dari bacaan pekan kali ini. Dan selain itu adalah kita sama-sama belajar bahwa ada cara untuk kita memahami sesuatu dengan macam-macam, ini hanya salah satu caranya. Dan yang paling penting adalah kita menemukan ketenangan hati, dan kemudian kembali lagi pada kita adalah kita tidak pernah sendiri, kita selalu punya hubungan yang erat dengan yang satu gitu ya, yang maha satu, dan itulah yang paling penting dari semua ini. Nah, di 27 Aquarius ya derajatnya, bulan purnama di Aquarius, at an astronomy conference. Ini astronomi aja itu adalah ilmu yang paling sukar ya, katakanlah yang paling artinya semua ilmu sama sukarnya, intinya seperti itu, tetapi paling tidak populer karena orang tidak langsung relate dengan kehidupan sehari-hari. Astronomi, kita ngomongin planet, kita ngomongin fisika planet di situ, ngomongin kimia di planet, astronomi seperti itu. Tapi intinya adalah kita masuk ke teritori di mana apa yang kita bicarakan itu bukan satu hal yang mudah untuk diverifikasi, seperti itu ya. At an astronomy conference, an unfamiliar speaker with a wild white hair stands over an orrery and describes the imminent entrance of a destabilizing comet into the solar system. Apa yang dimaksud di sini adalah ada orang dengan penampilan yang tanda petik aneh, karena dia pakai baju putih, rambut putih gitu ya. Dia di konferensi astronomi dan dia sedang menceritakan tentang satu kejadian yang luar biasa, describe an imminent entrance of a destabilizing comet. Jadi dia kan somehow memberitakan satu hal yang membuat orang bergidik gitu. Dan itu masuk ke dalam solar system kita, di mana kita yakin solar system itu galaksi mataharinya kita yang di tengahnya matahari, itu kan harusnya adalah satu hal yang
begitu stabil, begitu solid gitu ya tempatnya, ada dinamika di dalam situ, tetapi semuanya itu dalam kondisi tanda petik terkendali oleh gravitasi dari masing-masing planet yang atau benda yang ada di langit tersebut. Nah, ini adalah informasi di conference itu artinya punya tingkat kredibilitas yang tinggi. Jadi kalau dia ngomong bukan artinya dia sedang ngawur gitu, enggak. Tetapi dia menceritakan sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita. Seperti itu. Tetapi untuk satu hal yang kita tidak pahami atau sukar sekali untuk dipahami. Jadi kalau kita lihat penjelasannya di bawah, factoring unexplained phenomena into the established model of the cosmos. Jadi ini kan adalah era di mana satu hal yang tadinya kita tidak bisa mengerti, ini kan termasuk bagian dari filsafat sebenarnya ya. Bagaimana kita mencoba membuatnya menjadi sistematis sehingga hal yang kita bisa mengerti itu bisa dipindahkan atau ditransfer pemahamannya kepada orang lain ya. Sebenarnya itu intinya. A scientist who study the recurrent and predictable patterns of nature, puzzle solver who focus on anomalous species, people who embody the eccentric, disruptive energy of the comet, sailing into from left field with curious lack of opposition and changing people's understanding in reality, short observers who offer new perspective. Jadi di sini saya tidak baca lebih dalam lagi, tapi kita dapat poinnya, yaitu bulan purnama di Aquarius. 1 bulan purnama itu adalah pengakhiran dari sesuatu ya. Yang kedua, Aquariusnya. Aquarius itu adalah inovasi baru, komunikasi tingkat tinggi, IT, teknologi informasi. Itu masuk di dalam areanya Aquarius. Berfokus ke masa depan dan berfokus pada pemecahan masalah yang sistematis. Nah, jadi poin di 27 itu adalah posisi di mana orang dengan sangat logis, punya intelektualitas yang tinggi, mampu membuatnya fenomena atau gejala alam yang sukar dimengerti menjadi rumus, formula yang bisa menjadi bahan untuk diskusi ilmiah. Kira-kira seperti itu. It's very weird ya, tapi itu adanya. Dan kalau saya sendiri barangkali agak resonate karena memang ada pekerjaan saya yang mengharuskan saya untuk membuat satu perencanaan dari situasi di mana informasinya sangat terbatas. Dengan demikian kan harus mencari data atau informasi yang bisa menjadi basis untuk kita melakukan perencanaan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang ini diskusi di sini membuat kita bicara sangat sangat logis gitu, sangat intelektual. Itu yang saya terima. Jadi barangkali memang itu yang akan kita hadapi di pekan ini adalah upayakan untuk memahami situasi dengan cara mencari jawaban yang bisa dikuatkan secara ilmiah. Seperti itu. Yang namanya situasi, masalah, problem, issue, itu banyak hal kita bisa punya pendekatan yang berbeda ya, sangat berbeda. Nah, karena dia posisinya ada di Aquarius ya, bulan purnamanya di sini kira-kira tanggal 20, dia ini juga di 27, artinya dia kan sudah dekan terakhir ya, udah mendekati Pisces. Maka pada kesempatan ini kita mencoba dulu mendekati dengan penjelasan yang paling logis. Coba cari jadi dasar-dasar atau literatur atau rujukan di mana itu dibahasnya secara logika dulu. Kalau misalnya tidak bisa, baru kemudian kita mencari penjelasan dari pendekatan yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa pendekatan yang lain itu salah, sama sekali tidak ya. Karena banyak hal yang menjadi masalah itu perlu didekati dengan sudut yang berbeda. Kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan alam, kita berhadapan dengan hubungan, kita berhadapan dengan anak yang masih belum tumbuh dewasa. Itu semua butuh pendekatan yang beda. Dan itu pada akhirnya
kalau ini adalah sekarang ya, zaman sekarang, itu tetap punya sudut pandang keilmuannya. Jadi pada akhirnya satu hal yang paling tanda petik tidak logis, atau ya kita sebut sering ya social sciences, itu bukannya tidak logis, tetapi dia punya cara pandang tertentu bahwa tidak semua itu dipahami dengan matematika. Tetapi pada akhirnya kalau kita belajar filsafat, semua itu bisa dilarikan juga ke matematika dengan rumus yang jauh lebih rumit, seperti itu. Namanya sosiometrik ya, atau psikometrik, seperti itu. Anyway, saya udah bicara panjang lebar di situ. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin, dan ini juga mulai dari hari Sabtu. Ketika saya membaca ini, kita lihat nggak garisnya ya, yang merah, merahnya merah pink di sini, seperti wadah gelas ya, di situ titiknya. Ini kan sebenarnya adalah paduan dari banyak T-square. Paduan dari banyak T-square. Karena dia beda derajatnya, maka dia tidak membentuk segi empat yang perfect. Tetapi dia menjadi seperti gelas. Ini karena ada tadi beberapa T-square. Kalau kita mau lihat ya, matahari itu adalah focal point dari T-square yang kakinya adalah Uranus dan Pallas Athena. Mars dan Jupiter adalah T-square dengan kakinya adalah Saturnus dan Venus. Bulan pada saat hari Sabtu ini, tapi T-square-nya tidak terlalu terlihat, yang paling jelas terlihat adalah Ceres yang menjadi focal point dari T-square dengan kakinya adalah North Node dan South Node, di mana South Node itu conjunction dengan Juno dan Lilith. Apa yang terlihat dari situasi seperti ini, dan ini juga terbawa, kita lihat tanggal 18, 19 ya, 20, 21, 22, 23 ya. Itu konstan, semuanya konstan, bahwa T-square-nya itu masih ada ada pergerakan, terutama matahari bergerak, tetapi kemudian posisi matahari sebagai focal point digantikan oleh Merkurius pada hari Jumat. Merkurius retro, dan ini juga kita harus pahami bahwa Merkurius retro itu membuka kemungkinan lebih besar untuk kita, tadi kayak yang bacaan kemarin, saya salah lihat, but somehow gitu ya, kalaupun kita membuat kesalahan dalam bicara, dalam komunikasi, banyak miskomunikasi, dan alat-alat komunikasi akan terganggu ya. Kalau dari saya dulu tuh misalnya komputernya tiba-tiba ada bugs-nya, atau charger saya bermasalah, seperti itu, charger komputer saya bermasalah, itu adalah semua bagian dari fenomena Merkurius retro. Nah, ini juga, jadi pekan kali ini bear in mind gitulah, bahwa informasi yang kita pahami sebagai satu kebenaran sekarang itu most likely akan direvisi pada saat Merkurius itu direct kembali. Dan kapan directnya barangkali saya bisa lihat. Jadi stationnya tanggal 29 Agustus. Jadi sampai dengan akhir bulan baru kemudian kita bisa kemudian membuat revisi lagi di akhir bulan, atau di tanggal 30 itu sudah mulai direct kembali Merkuriusnya. Oke. Kembali lagi hari Senin tanggal 19, jadi 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan tuh masih ada Merkurius retro. Tanggal 19 ini dengan banyaknya T-square, maka apalagi ini bulan purnama, maka memang semua itu serba belum selesai rasanya. Kita memasuki pekan ini dalam kondisi, istilahnya kalau orang Jawa kemerungsung. Kenapa? Karena banyak hal yang kita harus kerjakan tetapi belum selesai. Karena tension itu adalah satu sisi di mana terjadi ketegangan sesaat sebelum selesai. Begitu selesai, maka akan
release, ya, turun. Tegangannya akan turun, tapi itu belum sampai. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya ya agak santainya itu baru pekan depan. Pekan depan baru kita merasa bisa lebih santai. Nah, hari Senin bulan ada di Aquarius tanggal 19 hari Senin, dan malamnya malam masuk ke esok harinya itu terjadi bulan purnama di Aquarius. Dan kita kembali lagi, bulan purnama di Aquarius itu yang kemarin kita juga sudah lihat adalah menunjukkan kita muncul sebagai orang yang memang seharusnya gitu ya. Tunjukkan dirimu apa adanya. Coba kembali lagi ke moonologi, kita ambil bulan purnama Aquarius ya. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Show the world the real you. This card brings the message from the cosmos that you need to detach a little from whatever situation you're asking about ya. Jadi Aquarius itu adalah detachment. Kenapa? Karena dia sangat logis, orang yang sangat cold, dingin hatinya. Dia itu pembawa air, ya, dia water bearer namanya, water bearer. Air itu adalah representasi dari perasaan, emosi. Tapi Aquarius itu bukan air, dia udara, elemennya. Dan dia membawa air, jadi dia membawa emosi, tetapi dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai air sign. Dia adalah elemen udara yang membawa emosi. Dia adalah elemen intelektualitas yang mampu membawa emosi dan situasi hal yang ambiguous itu menjadi satu hal yang dia bisa tangani secara dingin tanpa emosi. Itu adalah penggambaran dari Aquarius. Karena dia sangat mengendalikan dirinya, tentu saja dia sangat controlled ya, karena ini kan emosi yang terjadi pasti itu kan memprovok emosi kita juga. Tapi dia punya barrier, dia punya batas agar emosi tersebut tidak mempengaruhi cara berpikirnya. That's Aquarius. Dan oleh sebab itu, dia menjadi sangat in control. Bahkan mungkin terlalu in control. Apa akibatnya? Dia bisa menjadi sangat stres. Dan oleh sebab itu, kenapa saya selalu bilang Aquarius itu cenderung stres. Bukan berarti semua Aquarius stres, bukan, tetapi pada titik tertentu ketika keaquariusannya diuji adalah ketika dia benar-benar menerima emosi begitu intens, tetapi dia tetap memegang core-nya sebagai air sign untuk menentukan pilihannya hanya dari logika dan cara pandang tentang kebenaran. That's very profound gitu, sangat dalam banget. Nah, itu yang terjadi. Dan karena kemampuannya dia untuk mengendalikan emosinya dia dan tidak membuat emosi yang berseliweran itu berpengaruh pada dirinya, oleh sebab itu dia bisa stand out sebagai pemenang. Karena yang lainnya akan mudah untuk terbawa arus kian kemari hanya melihat perasaan. Reaktif. Aquarius tidak reaktif. Dia responsif. Dia responsible terhadap apa yang menjadi tujuan utama dari hidupnya dia, dari misinya dia. Seperti itu. Oke. Kembali lagi dengan informasi seperti itu dan kondisi bahwa situasinya sangat tegang, memang mau tidak mau. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus detach, maka kita harus melepaskan diri dari drama, dari semua hal yang membuat kita terbawa arus ke arah yang bukan menjadi tracknya kita. Itu utamanya. Nah,
Hari Senin eh, bulan purnama, karena sudah ya antara Senin dan Selasa, karena itu sangat pagi hari, maka memang yang kita perlu tampilkan pada hari Senin ini adalah seberapa kita tetap cool banget ya ketika kita mempresentasikan diri, ketika kita menunjukkan apa hasil kerja kita tanpa melihat bahwa memang dramanya di luar itu nyebelin barangkali ya. Jadi kalau diambil dalam situasi sehari-hari itu sungguh lingkungan itu, kalau kita biarkan diri kita bereaksi, kita tuh pengen marah, kita pengen ngamuk. Tapi kita tidak marah, kita tidak ngamuk, kita kembalikan lagi. So, karena ini tujuan kita, maka yang harus saya lakukan sebagai pemimpin adalah ini. Perkara orang mau ngomong tapi ya dan segala macam cerita berseliweran, itu sama sekali bukan menjadi bahan pertimbangan, karena bukan itu utamanya. Utamanya adalah bagaimana misi ini berhasil, ya. Bisakah kita menjadi sekul itu? Kayaknya memang itu ujiannya. Senin, Selasa. Hari Selasa bulan sudah masuk, nih pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk Pisces. Nih energinya udah beda banget. Jadi Pisces itu justru dia penutupan, dia mencerap semua energi. Nggak ada satupun orang yang bisa tahan jinjit selamanya. Pasti dia akan butuh istirahat, dan ketika di Pisces, itulah energinya. Jadi hari Senin ketika kita so cool gitu ya, pada hari Selasanya kita tidak bisa lagi kendali itu yang sangat kuat itu menjadi dominannya kita. Nggak bisa, kita akan lebih lepas. Dan di sini pada pukul 12 siang itu bulan membentuk quincunx dengan Juno. Jadi di sini ada kompromi sebenarnya. Hari Selasa tuh kita berkompromi. Tadinya kita sangat strict pada aturan, tetapi hari Selasa ya this is what it is gitu loh. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, dan sebagian saya bisa penuhi, sebagian barangkali ya not so much gitu ya. Tetapi ketika energi Pisces itu menguasai kita, ya kita mengabsorpsi energi Pisces, maka kita punya dua pilihan, mendekati atau menjauh. Biasanya kalau energi Pisces ketika intensitas emosi itu begitu tinggi, maka yang kita lakukan adalah swimming away. Kita berenang menjauh. Karena itu termasuk dari survivalnya Pisces. Pisces sangat mencerap energi. Semua emosi yang hadir itu diambil. Beda dengan Aquarius yang dia bisa punya benteng. Nah, karena ini kan energinya ada di satu orang. Ketika benteng itu runtuh, maka kita akan kebanjiran, kita tenggelam dalam emosi, dan yang paling mudah adalah kita swimming away. Gimana caranya? Pertama kita ignore. Ignore emosi tersebut, karena ini kan proses di dalam diri kita. Dan karena ini quincunx dengan Juno, maka kita kompromi. That's the reason kenapa kita kompromi. Kompromi dengan masa lalu. Ya sudahlah, kalau yang lalu-lalu itu kita mencoba membuat perubahan dan kita tidak bisa, ya we're only humans gitu loh. There's only so much we can do. Ya, hanya itu yang kita bisa lakukan. Kita nggak bisa berperang melawan dunia. Kita menerima kenyataan bahwa kita kalah. Kalah dalam arti kata Pisces itu bukan berarti kalah defeated, completely defeated, tapi kita menghindar. Dan kalaupun dia defeated, ketika energi Pisces itu ada, memang dia tidak pengen menang juga. Justru yang dia inginkan adalah kedamaian di hati. Jadi setelah semua perjuangan ini, kemudian kita bisa let go. That's the idea of Pisces. Let go, closure, dan ya penghabisan.
ya sudah, kalau udah ya udah, saya akan mulai satu hal yang baru. Yang itu saya sudah melakukan semua yang terbaik dan that's it gitu loh, that's it. Nah, itu dirasakan hari Selasa ketika akhirnya ya udah, kalau memang maunya gitu ya gitu aja. I'm not struggling anymore gitu. Sorry, I'm just done. Ya. Kontribusi saya udah optimal segitu. Nah, hari Rabu ketika bulan conjunction dengan Saturnus retro dan oposisi dengan Venus, di mana dia terlibat dalam T-square dengan focal point-nya adalah Jupiter dan Mars, maka yang bisa kita lakukan itu, ini energinya ya, seperti kita masuk kembali ke dalam arena di mana kita bertemu dengan oponen kita. Dan kita paham bahwa oponen kita semua itu punya kekuatan, tanda petik, punya gigi ya, punya kemampuan untuk mengendalikan. Dan di sini pihak yang punya otoritas itu dia mengambil energi intimidatif. Karena Jupiter penguasa tambah Mars conjunction. Jadi penguasanya akan menggunakan hak prerogatifnya dia secara optimal. Dan there's nothing we can do. Yang bisa kita lakukan pada hari Rabu ketika bulan conjunction dengan Saturnus retro adalah kita paling bisa bicara dengan nada yang tidak memaksa. Nada yang tidak memaksa, mengingatkan bahwa ini loh aturannya. Tapi ya terserah. Toh saya hanya dalam posisi sebagai penasehat atau sebagai orang yang terdampak. Saya mengingatkan bahwa saya punya hak untuk menyampaikan suara saya. But it's all again, bukan saya penguasanya. Nah, karena ini energinya ada di satu orang, maka either kita berposisi sebagai penentu yang otoriter, atau kita menjadi anggota yang sebenarnya tidak terlalu puas dengan merelakan sebagian dari hal yang berharga yang kita inginkan itu terlepas dari tangan kita. Itu hari Rabu. Penggambarannya seperti itu. Nah, hari Kamis bulan sudah masuk di Aquarius. Mudah-mudahan energinya pada hari Kamis itu ada yang diperbarukan, ya, dibarukan gitu ya. Jadi dengan bulan yang mulai masuk ke Aries dan kemudian conjunction dengan North Node, maka sebenarnya apa yang sudah terjadi kemarin itu adalah proyek lama, tanda petik proyek lama, dan sekarang saya sudah punya visi untuk melakukan hal yang baru. Jadi ini ada proyek baru atau interest baru atau something else. Jadi ada hal lain yang menarik perhatian kita. Dan kenapa ini menarik? Karena ini baru mulai dari awal lagi dan di situasi di mana kita juga masih belum paham sepenuhnya apa yang harus kita lakukan. Itu hari Kamis. Sorry ya, dari tadi saya terbatuk-batuk. Nah, apa lagi yang penting di sini? Rasanya itu utamanya, dan bulan baru saja melewati Neptunus retro pada hari Kamis. Jadi antara Rabu dan Kamis itu proses closure-nya adalah ketika ya udah, ini kita katakanlah berada di kendali dari penguasa. Tetapi ini bukan masalah saya sendiri, dan itulah cara paling mudah untuk let go. Kalau dari sisi, itu kan dari sisi pengikut ya. Kalau dari sisi pemimpin, ya saya memang punya tanggung jawab ini, dan saya paham bahwa ada sebagian dari orang yang saya pimpin itu akan kehilangan, tanda petik, hal yang berharga, tetapi saya sedang menyelamatkan keuntungan yang maksimal untuk semua orang. Kalau kita belajar matematika kan kadang-kadang kita harus kompromi di situ. Jadi memang pekan ini adalah pekan kompromi, barangkali itu yang muncul sekarang di pikiran saya. Nah, hari Jumat hari Jumat itu masih di Aries bulan,
dan dia membuat trine dengan matahari, trine dengan Merkurius retro maupun dengan Vesta. Ini sebenarnya memberi kita rasa lebih rileks ya. Ya anyway, memang Senin sampai Kamis itu heavy, tapi bukan berarti hari Jumatnya itu tidak heavy juga, cuman ada kesempatan untuk kita bisa lebih ringan lah melangkah, karena kita merasa banyak yang mendukung. Dan walaupun kita tidak harus mengartikulasikan apa yang kita rasakan, but somehow kita merasa dipahami juga, atau memahami perasaannya orang lain. Dan kenapa kita paham? Karena this is what it is. Kalau memang kita hidup dalam satu lingkungan, selalu ada pihak yang tanda petik lebih berpengaruh daripada orang lain, dan pendapatnya dia adalah pimpinan kita, opinion leader. Itu terasa banget hari Jumat, kita berhadapan dengan tanda petik opinion leader. Jadi kalau kita punya punya ide yang berbeda, kita paham bahwa it won't win gitu ya, ini tidak akan menang karena memang kita bukan opinion leadernya. Tetapi kalau kita sejalan, maka paling tidak kita merasa dalam satu perahu dengan banyak orang. Itu hari Jumatnya paling tidak kalau kita berada di sekitar banyak orang, barangkali lebih nyaman juga. Walau kemudian malam harinya kita merasakan juga, karena bulan harus melewati Aries retro maupun Chiron retro, maka barangkali juga ada perasaan off di hari Jumat malam sebelum masuk ke hari Sabtunya. Dan thank God bulan masuk ke Taurus, ini saatnya kita memanjakan diri. Walaupun mungkin pada saat itu juga masih ada emosi yang sangat dominan, dan itu emosi yang quite mengganggu ya, karena bulan itu square dengan Pluto retro, maka sebenarnya ini tidak sepenuhnya emosi yang mudah dicerna gitu ya. Namun karena bulan 2 derajat, bulan itu trine dengan matahari, saya merasa bahwa somehow kita juga bisa mengambil energi yang dari core kita, dari dalam diri kita, yang menunjukkan kekuatan spiritualitas, kekuatan batin kita. Itu yang saya rasakan untuk hari Sabtu. Hari Minggu masih di Taurus. Jadi hari Minggu, Minggu malamnya juga akan conjunction dengan Uranus dan oposisi dengan Pallas Athena. The point is, hari Minggu barangkali kita mungkin merasa bahwa kita bisa memanjakan diri kita bertemu dengan keluarga besar kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Tetapi pada malam harinya somehow seperti ada informasi yang mengingatkan kita, oh ya, kamu masih punya tugas, kayaknya kamu harus buru-buru melakukan sesuatu, something like that. Hari Senin tanggal 26 itulah kemudian kita bisa lebih yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi beda dengan pekan dari tanggal 19 ketika hari Senin itu heavy tapi kita sangat cool, tapi kemudian kita ya ada batasnya juga. Tetapi kalau pekan depan tanggal 26 justru kita jauh lebih percaya diri. Jadi dalam satu minggu ini kita akan menemukan kembali kekuatan dari dalam diri kita. Tetapi pertama kali sebelum kita menemukan kekuatan diri kita akan breakdown dulu sedikit ya. Jangan takut, setiap perjalanan kita tidak pernah sendiri, dan kita selalu dibimbing untuk menemukan kembali core dari jati diri kita. Oke, kita lanjut dengan Rumi. Satu kartu diacak. Iya, The Dissolving Light. Ini juga kan core. Kalau kita lihat gambarnya, nomor 3 itu kan perubahan sebenarnya, atau ada pihak ketiga, ada
di dalam hubungan yang utama itu ternyata dipengaruhi oleh pihak lain gitu ya, walaupun pihak lain itu adalah bagian dari personanya kita, jadi itu juga termasuk bagian dari kepribadian kita, itu juga bisa terjadi. Tapi yang jelas penggambaran ini adalah kita yang bercahaya, tetapi kita yang bercahaya itu dimulai dari titik core yang paling dalam, dissolving light, dan di core-nya itu ada gelapnya, tetapi somehow dia perlahan keluar, ya, muncul ke permukaan dan menjadi cahaya yang bisa menerangi banyak hal, the dissolving light. I died as mineral and became a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as animals and become human. Why should I fear of anything? When was I ever less by dying? Jadi kalau ada sesuatu yang berakhir, dan ini juga barangkali energi dari bulan purnamanya ya. Ini life changing banget ya, memang barangkali purnama pada saat ini life changing banget. Kita let go. Ada hal mungkin perasaan kita yang tanda petik mati gitu ya. Tetapi kemudian dengan perubahan ini, atau dengan kita mampu let go dari perasaan yang kita biarkan hilang, maka kita tumbuh menjadi satu hal yang lebih tinggi daripada itu. When was I ever less by dying? Jadi setiap kali pengakhiran itu adalah tanda petik naik pangkat. That's the ID. Dare to take my hand and become the set alight with holy fire, my cherished one. Step forward with me. Let us burn together, dissembled in the light that cannot be extinguished. This is the light that burns with such incandescent truth that no falsehood can withstand its audious vibrancy. Ya. Jadi memang kalau satu kebenaran itu sudah muncul, itu membuat logika kita atau lingkungan di mana beliefnya kita itu ada, itu akan runtuh dengan sendirinya. Kalau ya saya pahami seperti itu. Sehingga kita akan mampu masuk ke belief yang baru, karena belief yang lama itu diruntuhkan, sengaja diruntuhkan dengan munculnya cahaya pemahaman yang datang dari dalam diri kita. Jadi ini yang gambar dari Fox ini adalah hal tersebut. Kita sekarang lebih mampu mengenali something is incorrect atau something is off dari apa yang kita percaya, dan kemudian masuk ke energi dari clover ini. Ya, clover kalau kita lihat di sini, the 3-leaf clover is associated with luck. The 4-leaf clover being less prevalent is considered very lucky. Jadi yang saya lihat adalah kita tuh beruntung diberi informasi tentang satu hal yang menyesatkan cara berpikir kita. Ke arah depan adalah kita mampu memahami hal yang berat menjadi kayak satu hal yang ringan yang tinggal kita bicarakan kepada orang lain, bukan sebagai satu hal yang susah tadi. Dan kalau kita lihat di derajatnya tadi 27 Aquarius, maka sebenarnya itu adalah fenomena yang sangat sukar untuk dipahami, but somehow kita bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Gambar Fox-nya, this is very lucky proses gitu loh. Jadi proses ini kita tuh beruntung sekali karena kita bisa menemukan gem-nya, batu mulianya, titik terangnya, karena dengan demikian, oh gini loh ceritanya. Jadi satu hal yang sangat sukar dimengerti, semua orang itu melihatnya sebagai misteri, tapi kita yang tanda petik seperti detektif bilang ini loh, ini gini loh situasinya. Bagaimana saya bisa paham itu adalah satu kebenaran? Karena saya mampu melihat clues-nya dari setiap langkahnya. Nah, saya masuk ke kartu-kartu yang saya sudah ambil dan itu loncat. Pertama, parenting yourself.
Apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya adalah menjaga supaya dia dalam posisi selalu safe, selamat, menjaga keselamatannya, memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikan cinta dan kasih sayang, memastikan kebutuhan emosinya juga terpenuhi, dan yang paling penting juga adalah membimbing anak kita supaya dia mampu menemukan kekuatannya dan intelektualitasnya dalam proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Itu yang kita lakukan kepada diri sendiri. Jadi jangan buat diri kita sebagai orang yang melawan diri kita, memperberat situasi dengan cara pikir kita yang berkonflik, atau dengan memaksakan emosi kita kepada diri kita atau kepada orang lain, yang karena pada akhirnya ketika kita memaksakan perasaan kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang menabrakkan hati kita yang lembut itu ke satu hal yang tajam dan keras. For you to understand that. Free yourself from the past so you are more able to give and receive love in the present. Jadi bebaskan diri. Jangan mengambil cinta yang obsesif sebagai bagian dari diri kita. It will only hurt yourself. Leadership. Jadi artinya apa? Leadership itu kita sendiri yang ngambil keputusan untuk diri kita sendiri. Jangan tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Set your goals. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya apa, dan konsisten dengan tujuan utama kita. Jangan bingung. Jangan terpengaruh pada apa yang diomongin orang lain. Looking deeper. Gimana kita paham goalsnya kita? Karena itu sudah ada di dalam hati kita. Ini gemnya kita. Deep within me is a majestic radiance. Radiance-nya keluar 2 kali. Cahaya itu udah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu menemukan, menampilkannya keluar, dan mengucapkannya kepada lingkungan kita atau orang-orang yang mau menerima cahayanya kita. Dan kita tidak akan terpengaruh jika cahaya atau cinta yang kita berikan kepada lingkungan kita itu ditolak. Be cool, be nice to yourself. Oke, dan ini dari Psychic Tarot ya. Ini current situation-nya adalah firm foundation. Jadi ini adalah saat dimana kita sedang membangun dasar dari pemahaman kita tentang apa itu kehidupan. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi saya ambil levelnya level spiritualitas, tapi itu bisa macam-macam ya, termasuk ini sekarang adalah saat karena kita berpikir kita sedang membangun ekonomi kita gitu. Misalnya saya ingin kehidupan ekonomi kita lebih ekonomi saya lebih kuat. Nah, jadi kan saya bersemangat. Ya, what you are expecting adalah saya akan berjalan dengan semangat, akan mencapai bukit ini dengan sepenuh hati dan wah akan tersenyum dan lain sebagainya. But no, hidden influences-nya adalah kita tidak hanya berjalan mengarah pada puncak, tetapi kita harus meninggalkan apa yang ada di punggung kita. Move on. Karena kita tidak bisa membawa apa yang ada di belakang punggung kita berjalan bersama mencapai puncak. The point is, kita expecting bahwa lari ke sana akan membuat kita bersemangat. Tetapi yang kita temukan adalah kita perlu untuk say goodbye sebelum kita bisa lari ke depan. Dan advice-nya adalah kita memang akan berkonflik dan kita defeat. Jadi harus kita berani melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Ini penggambarannya, semua orang tuh lari ke arah sana, tetapi enggak, kita larinya ke arah yang berbeda. Tetapi kita lihat bahwa ada cahaya lilin yang kita sedang arah di situ, dan itu bukan tujuan dari kebanyakan orang. What can you say?
Kalau memang itu tujuan kita, maka kita tidak perlu untuk merasa kecil hati ketika banyak orang berlari ke arah yang berbeda dengan arah yang kita tuju. That's the point. Sehingga hasilnya tentu saja kita menjadi solitude. Kita menjadi sendiri. Kenapa? Ya karena tadi ini. Karena kita memang harus lari ke arah tujuan yang memang menjadi bagian dari kita. That's why you are born with specific mission, and that's your mission. Misi kita nggak sama misinya orang lain, dan terima itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Kalau dari sini kita lihat memang ini minor arcana, major arcananya hanya situasi aja di The Sun, tapi terbalik. Jadi situasinya adalah afraid to shine. Ya balik lagi, sebenarnya dari tadi tema utamanya adalah radiance, shining. Memunculkan bagian dari diri kita yang masih kita tutupi, masih banyak layernya di dalam untuk bisa keluar. But that's, tadi kan kembali lagi ke Aquarius, energinya Aquarius, that's just all about that, no? Mana Aquarius? Bulan purnama di Aquarius. Show the world the real you, and exactly what it is ya. Kita belum mau show ourselves to the world. The real me-nya tuh masih saya tutupi, masih takut sekali untuk bisa muncul. Kenapa? Karena kita sensitif. Kalau ada penolakan, kalau kita berbeda dari orang lain, maka kita menjadi kecil hati, kita takut dan merasa sendiri. Di sini advice-nya adalah ya kita financial breakthrough. Kita harus membuat situasi di mana kita harus lebih efisien aja dalam kondisi finansial. Iya. Jangan sampai ini overspending dan lain sebagainya, karena ini posisinya adalah advice ya. Berarti memang ketika pilihan kita itu kebanyakan tidak sejalan dengan kebanyakan orang ya, maka kita sadar bahwa alasan kenapa orang lain tidak memilih itu atau pilihan kita tidak populer karena memang dia tidak menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin, which is kemudian kita dikatakan bodoh gitu. Nah, kalau kita sudah paham bahwa pilihan kita punya resiko, bukan berarti mereka salah, kan mereka juga benar, cuman kan kita setiap orang punya misi hidup masing-masing. Misi kita ke arah yang tanda petik barangkali bukan ke area di mana duitnya itu adalah banyak. Yang kita lakukan adalah satu, cari cara supaya kita bisa mendapatkan pendanaan yang cukup, di mana kita juga butuh waktu untuk membuat breakthrough atau melakukan kegiatan menuju misi kita yang tanda petik tidak dibayar, seperti itu. Nah, outcome-nya adalah ya istirahat, reflection, atau nggak usah dipikirin, simply nggak usah dipikirin sama sekali, let go. Jadi memang ini adalah saatnya kita keluar dari comfort zone, seperti itu ya. Keluar dari comfort zone artinya kita menghadapi konsekuensi yang berjalan ke arah tidak populer, tidak kaya. Populernya tidak kaya, tidak dipuji gitu ya, atau dibilang bodoh, atau dibilang apapun. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu adalah kita udah terima itu sebagai misi dari kehidupan kita. Ya kita jalanin, toh kita nggak bisa menghindar, it's just a matter of time sampai kita kembali ke track ini lagi gitu. Kita akan dikembalikan ke track ini lagi, anyway. Dengan berani kita jalani itu, cuman kita cari cara supaya somehow kita tetap bisa menghidupi diri kita sendiri. Rest, udah, let go. Selama kehidupan kita itu dipenuhi, kita tidak harus jadi orang paling kaya sedunia. Kita tidak harus jadi orang yang paling terpuji di dunia, whatever the name is gitu. Just be yourself and let go and sleep well.
That's the most important thing. And sleep well. Nah, terakhir untuk menutup bacaan pekan kali ini, your guides are telling you your body is accurately reflecting your thoughts. So think good thoughts. Be happy, be joyful. Very clear ya. Kenapa kita diingatkan untuk berpikir yang senang-senang, berpikir happy? Karena barangkali lingkungan akan membuat kita mencari alasan untuk unhappy. Tapi kayak kita diingatkan lagi, just be happy. Kalau kita happy, badan kita juga happy. Badan kita happy, fisik kita menjadi sehat seperti orang yang sedang happy. Oke? Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.